Ya, pemirsa, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari sektor farmasi di tengah pelemahan dari beberapa sahamnya yang ada di sektor ini dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Namun secara fundamental dari sisi emitennya tetap optimis dengan menyiapkan belanja modal yang cukup besar untuk tahun 2021 ini dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ketika indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, beberapa saham big cap yang sebelumnya menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan juga mengalami koreksi cukup dalam, namun saham ini justru melawan arus pemirsa, di mana terus mengalami penguatan dalam 2 hari perdagangan terakhir. Meskipun di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, penguatannya sudah mulai terbatas maksud kami. Dari sektor konsumer ada Unilever, pemirsa, kami akan sampaikan informasi perkembangan terbaru yang menyebabkan respon yang cukup positif dari investor di pasar modal Indonesia. Di mana PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR mengaku siap mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka membasmi pandemi virus corona. Dalam hal ini, pemerintah akan mengandalkan jalur distribusi rantai dingin milik Unilever untuk menyalurkan vaksin ke daerah-daerah di Indonesia. Emiten barang konsumer PT Unilever Indonesia Tbk tengah dalam diskusi lebih lanjut dengan pemerintah untuk membantu distribusi vaksin COVID-19. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti mengatakan sudah bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyampaikan kesiapan mendukung upaya-upaya mengatasi pandemi, khususnya terkait program vaksinasi. Pemerintah akan mengandalkan jalur distribusi rantai dingin milik Unilever untuk menyalurkan vaksin ke daerah-daerah di Indonesia. Adapun vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi virus corona harus disimpan di tempat dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dengan bantuan distribusi rantai dingin milik UNVR, pemerintah pun bakal lebih mudah mengendalikan penyimpanan vaksin yang akan didistribusikan hingga ke 20.000 puskesmas se-Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan pemerintah akan menggandeng pihak swasta dalam distribusi rantai dingin vaksin COVID-19. Ada sejumlah perusahaan besar memiliki kemampuan jalur distribusi dingin dalam program vaksinasi COVID-19. Kendala distribusi jalur dingin ini diketahui saat penyaluran 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke berbagai daerah. Kementerian Kesehatan menekankan semua dinas kesehatan sebenarnya memiliki penyimpanan dingin, namun tempat penyimpanan tersebut kurang memadai karena juga terisi dengan vaksin lain dan reagen tes. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental dari Unilever, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan secara teknikal untuk saham Unilever. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk Unilever di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Unilever dibuka di level 7.800 pada pukul 10. Ini mengalami koreksi di 7.775. Sementara di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini, Unilever ditutup di level 7.825. Sementara pada pembukaan sesi kedua, ini kembali mengalami penguatan di 7.850. Kita akan update posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Unilever ditutup di 7.575 menguat di 1,00%. Sementara secara direct-nya di sepanjang perdagangan hari ini level terendah di 7.525, sementara level tertinggi Unilever sempat menembus ke level 8.000-an di sepanjang perdagangan hari ini. Beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga saham-saham atau pergerakan saham maksud kami untuk Unilever pemirsa mulai dalam beberapa bulan terakhir ini. Pergerakan saham dari Unilever mulai dari Juli di 7.800, di 3 Agustus ini sudah menembus ke level 8.000-an, tepatnya di 8.250. Kemudian di 1 September ini mengalami posisinya lebih rendah di 8.225, 1 Oktober kembali tertekan di 8.025, bahkan di November ini sudah meninggalkan level 8.000-an, tepatnya di 7.625, 1 Desember kembali bangkit di 7.700, sementara di pembukaan sesi kedua hari ini 7.850, namun secara intraday tradingnya ini sudah menembus ke level 8.000-an. Kalau kita tarik garis ini belum mampu
pembalikan arah dari Unilever untuk menyentuh ke level tertinggi sebelumnya secara bulanan di 3 Agustus di 8.250. Bagaimana dari sisi valuasi pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi PER, PBV-nya atau beberapa indikator lainnya. Untuk posisi PER, price to earning ratio ada di kisaran 41,17 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR di 6,90 kali, sementara posisi PBV-nya, price book value ratio di 46,03 kali, sementara posisi price cash flow ratio ini ada di kisaran 39,19 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.